Baik, kita lanjut untuk soal nomor 11 ya. Untuk soal nomor 11, unsur yang dapat membentuk ion bermuatan -2. Oke, jadi A, B, C, D dengan E. Yang membentuk muatan -2 ya. Ini 12, ini 13, 14, 16, dan 20. Kalau kita konfigurasikan 282, ini 283, ini 284, yang ini 286, dan yang terakhir 2882. Ini muatannya adalah +2, ini +3, ini +3 atau +4 ya. Jadi bisa. Nah, ini 16, berarti ini -2 ya. Dia membutuhkan 2 untuk oktet. Kalau yang terakhir itu +2, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 yang membentuk ion -2 adalah delta. Oke. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 12. Jika unsur X dan Y bersenyawa, bentuk molekul senyawa yang terjadi adalah. Oke, kalau kita perhatikan ya, X itu nomor atomnya neon S2P5. Neon itu kan 10 ya. Terus kita tambah S2P5 berarti 7. 10 tambah 7 berarti 17. Ini 287. Kemudian untuk unsur Y. Y itu neon S2P3. 10 tambah 5 berarti 15. Ini 285. Oke, kayak gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya, yang sebagai atom pusat itu adalah Y ya, karena membutuhkan 3 elektron agar oktet ya. Jadi yang membutuhkan elektron paling banyak itu dia bertindak sebagai atom pusat. Y punya 5 elektron valensi. Berarti 3 ya, dia butuh 3. Tiganya dari mana? Yaitu X sebanyak 3. Kayak gini. Nah, jadi jumlah PeI-nya atau pasangan elektron ikatannya yaitu 3, kemudian PeB-nya atau pasangan elektron bebasnya yaitu 1. Di sini 1 pasang. Nah, ini kalau misalnya PeI-nya 3 terus PeB-nya 1 itu kan bentuknya piramida segitiga ya. Ini bentuknya piramida segitiga. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie. Kita lanjut untuk soal nomor 13 ya. Oke, urutan logam-logam tersebut berdasarkan sifat oksidator yang semakin meningkat adalah, kalau kita perhatikan dari reaksinya, ya reaksi pertama itu Sn ditambah Sr2+, tidak bereaksi. Berarti Sr itu tidak bisa mengalami reduksi ya, dilihat dari reaksinya. Kemudian reaksi kedua itu palladium tereduksi, kemudian reaksi ketiga itu Hg yang tereduksi, dan yang keempat itu Rb tidak bisa bereaksi, tidak bereaksi berarti tidak bisa tereduksi. Jadi kita bisa tuliskan yang sukar ya, yang sukar mengalami reduksi itu adalah ini Sr ya, Rb yang sukar mengalami reduksi ya. Oke, jadi Rb yang paling kecil. Kemudian kita perhatikan lagi Rb itu sukar tereduksi juga ya, ada di reaksi keempat. Perhatikan ya, dia dengan Sr. Jadi kemudian Sr. Selanjutnya yang sulit tereduksi lagi adalah Sn ya. Sn itu pada reaksi 1 tidak bereaksi, reaksi 2 itu dia mengalami oksidasi, dan reaksi 3 itu mengalami oksidasi. Jadi Sn itu cenderung teroksidasi ya, jadi sukar mengalami reduksi. Kemudian antara Hg dengan Pd, kalau kita lihat reaksi yang keempat ya, Pd itu cenderung tereduksi daripada Hg. Hg itu cenderung teroksidasi, jadi Hg ini lebih kecil ya sifat oksidatornya daripada palladium. Jadi urutan yang paling besar sifat oksidatornya adalah Pd, Hg, Sn, Sr, dan Rb yang paling kecil. Berarti jawabannya E. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 14 ya. Jadi ada grafik, kemudian yang ditanyakan adalah yang paling menentukan reaksi. Yang paling menentukan reaksi kalau misalnya kita lihat dari gambarnya ya, A menuju B itu delta H-nya 110,5. Kemudian kalau B menuju C itu delta H-nya berarti selisih dari ini ya. Yang lebih besar kalau misalnya kita jumlahkan, yang mana yang lebih besar? Antara delta H yang di sini atau delta H yang di sini yang lebih besar?
Ya, kalau kita lihat di sini 110,5, di sini minus 393,5, kalau dikurangkan pasti lebih besar ya. Jadi delta H yang di sini lebih besar dari yang di sini. Berarti A dan B itu lebih cepat terbentuk ya. A menuju B itu lebih cepat terbentuk. Dan yang paling menentukan reaksi, jelas ya. Kemudian reaksi dari A menuju B ini karena dia grafiknya turun ya, turun seperti ini, dari reaksinya adalah eksoterm ya, dia melepas energi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah bravo. Untuk soal nomor 15 ya, untuk soal nomor 15 besarnya perubahan entalpi delta H seperti pada gambar. Jadi delta H yang di sini ya, itu berapa? Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya kita mau hitung yang di sini, selisih dari delta H yang ini dikurang dengan yang ini ya. Berarti delta H-nya sama dengan minus 393,5 dikurang dengan ini negatif ya, ini negatif, sorry. Ini negatif 110,5. Berarti dapatnya negatif 283. Oke. Jadi jawabannya adalah bravo ya, minus 283. Oke, jadi kita lanjut untuk soal nomor 16 ya. Jadi ada grafik, kemudian jika pada menit ketiga ditambahkan N2 maka, nah kesetimbangan itu kira-kira seperti apa ya? Oke, kalau kita lihat grafik yang turun itu N2 dan H2, berarti dia sebagai reaktan, N2 ditambah H2 ya, ini reversible, menghasilkan NH3 ya, dia sebagai produk. Nah, kalau misalnya N2 ya, N2 itu kita tambah. Kalau N2 ditambah masuk ke sistem berarti bergeser ke arah kanan ya. NH3 bergeser ke arah NH3. Berarti NH3-nya akan bertambah kalau misalnya kita tambahkan N2 ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah Charlie. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 17 ya. Untuk soal nomor 17 diberikan struktur molekul untuk guanin dan sitosin sebagai berikut. Jumlah ikatan hidrogen yang dapat terbentuk antara molekul guanin dan sitosin. Oke, kalau misalnya kita lihat ya dari strukturnya, dari struktur guanin terlebih dahulu itu punya ikatan hidrogen itu kan terbentuk antara hidrogen kalau misalnya berikatan dengan atom yang elektronegatif, yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Untuk di guanin itu hidrogen berikatan dengan atom yang elektronegatif ya, yang 3 ini itu ada 3 ya jumlahnya, yaitu di NH, NH2, dan NH. Jadi ikatan hidrogen di guanin 3. Kemudian di sitosin itu NH2 dan NH. Jadi total hidrogen yang berikatan dengan atom elektronegatif di sitosin ada 2. Nah, kalau misalnya berikatan kita ambil jumlah yang paling banyak ya, jelas jumlah yang paling banyak itu ada di guanin. Kalau misalnya guanin berikatan dengan sitosin, dia akan membentuk 3 ikatan hidrogen ya, 3 ikatan hidrogen. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie ya. Charlie. Jadi 3. Tidak kita jumlahkan yaitu 3 tambah 2 tidak, tapi jumlah yang bisa dibentuk itu ikatan hidrogen antara sitosin dan guanin adalah 3 ya. NH2 ke atom oksigen, kemudian NH ke atom N, dan NH2 ke atom oksigen ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 18. Bentuk molekul di sekitar atom N yang mengikat 2 atom H. Atom N yang mengikat 2 atom H. Sebenarnya tanpa lihat struktur ini kita bisa jawab ya. Atom N itu kan punya 5 elektron valensi ya. Dia mengikat 2 atom H seperti ini. Nah, berarti ikatan yang lain dengan atom yang lainnya. Oke. Nah, ini bentuknya apa? Kalau misalnya kita lihat ini kan jumlah pasangan elektron ikatannya ada 3 ya. Kemudian pasangan elektron bebasnya ini jumlahnya 1. Jadi kalau misalnya PE-nya 1 dan PEB-nya PI-nya 3, PEB-nya 1 itu bentuknya adalah piramida segitiga ya. Jadi bentuknya ini piramida segitiga. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 19 ya. Unsur yang dapat membentuk bilangan oksidasi plus 7 dalam senyawanya adalah plus 7. Oke, kalau misalnya kita lihat unsur P dengan nomor atom 13, kita buat konfigurasinya 283. Berarti ini plus 3 ya. Oke.
Kemudian Q itu 14. 14 berarti 284. Ini plus 4 atau minus 4 ya, bisa. Kemudian R itu 15 ya, jadi 15R 285. Ini minus 3 ya. Oke, minus 3 bisa juga plus 5. Oke, maksimal plus 5. Kemudian untuk S itu 16, jadi 286. Ini berarti minus 2 atau plus 6. Kemudian yang terakhir unsur T dengan nomor atom 17 yaitu 287. Jadi ini minus 1 atau plus 7 ya. Jadi unsur yang bisa membentuk atau mempunyai bilangan oksidasi plus 7 adalah ini, unsur T. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kita lanjut untuk soal nomor terakhir ya, itu soal nomor 20. Nah, perhatikan gambar berikut, proses yang menjadi tahap penentu laju reaksi. Nah, ini tadi sama ya soalnya dengan nomor sebelumnya ya. Ada yang mirip, proses yang menjadi tahap penentu laju reaksi itu adalah tahap di mana yang paling lambat ya. Tahap yang paling lambat atau energi aktivasinya itu yang paling besar atau deltanya yang paling kecil. Cuman deltanya di sini kan nilainya sama. Jadi kita lihat dari energi aktivasi yang paling besar. Jadi antara A ke B dari B ke C, energi aktivasi yang kebesar itu yang terbesar ya, yaitu A menuju B ya, A menuju B. Jadi terus reaksinya ini kira-kira endoterm atau eksoterm kalau A ke B. Ini dia grafiknya turun. Jadi kalau turun berarti artinya energinya lepas ya, dia melepas energi, berarti kalau melepas kalor energi itu eksoterm. Oke, jadi proses eksoterm dari A ke B ya, tahap penentu laju reaksi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah bravo.